Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Matsa Surba Online, kembali lagi di channel YouTube Matsa Surba Online dalam cerita inspirasi pagi bersama Bu Lucy Hendarwati. Kali ini Bu Lucy Hendarwati akan menceritakan tentang hidup kita seperti pohon kelapa. Nah, anak-anak, mari kita mulai bersama cerita inspirasi pagi ini. Anak-anakku yang kusayangi, hidup kita ini seperti layaknya pohon kelapa. Maksudnya bahwa kita ini diberi hidup, Allah memiliki jatah berapa tahun. Nah, seperti Nabi kita menghadap Allah itu pada usia ke-63 tahun. Nah, berarti kita ini juga diberi jatah hidup di dunia ada batasnya. Nah, dalam hidup kita di dunia ini, maka kita harus memanfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Ya, kembali lagi seperti pohon kelapa. Pohon kelapa itu mulai dari akar, pohon, daun, dan buahnya semuanya bermanfaat. Nah, kita juga seperti itu, ya. Jadi, selama hidup kita manfaatkan untuk kehidupan di dunia, tapi juga bermanfaat untuk kelak di kemudian hari kita di akhirat. Nah, kemanfaatan hidup kita ini akan berimbas kepada kita saat menghadap kepada Allah. Kalau di dunia kita ini berbuat dengan baik, maka dalam menghadap Allah juga dalam kondisi keseharian yang baik. Tapi saat kita hidup di dunia, kita selalu berperilaku yang buruk. Saat menghadap Allah, kita belum tobat, maka kita diambil oleh Allah dalam keadaan yang kurang baik. Nah, hidup kita ini juga seperti pohon kelapa tadi. Allah mengambil, tidak memberikan jatah nanti kamu mati di usia 70 semua di dunia. Tapi seperti pohon kelapa tadi, masih dalam bentuk bunga sudah jatuh berguguran. Ada juga yang masih dalam, kalau dalam bahasa Jawa dalam bentuk cengkir. Cengkir itu sebelum degan. Jadi ada buah kelapa muda namanya degan, itu cengkir, itu sudah jatuh berguguran. Ada yang bentuknya seperti kelapa muda yang biasa kalian konsumsi setiap hari. Itu masih dalam bentuk itu juga sudah gugur. Ada yang dalam bentuk sudah seperti kelapa. Jadi kelapa itu sudah ada santannya. Di kelapa itu juga ada yang berguguran. Tapi ada juga dalam bentuknya kelapa yang sudah kusut, yang sudah tua, tempatnya tinggi sekali. Itu tapi masih di pohon, nggak ada yang ngambil karena terlalu tinggi dan sebagainya. Nah, jadi Allah itu mengambil kita tidak selalu di usia yang tua. Nah, ada juga yang masih di kandungan sudah sama Allah sudah meninggal. Ada juga karena ada laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan suami istri tidak sah, akhirnya hamil dan masih di kandungan sudah digugurkan. Nah, itu semua seperti layaknya pohon kelapa tadi. Nah, apa persiapan kita dalam hidup ini sebelum kita menghadap Allah? Ya, sejak kecil kita sudah dibimbing sama orang tua, diajarkan ngaji. Jika orang tua tidak bisa mengajari, dipanggilkan guru, kemudian disekolahkan. Di sekolah seperti kita yang ada kegiatan mengaji, agar ngajinya benar, sholatnya benar. Nah, untuk itu
kita harus memiliki atau siap dalam menghadapi kematian. Nggak usah, saya nggak mau sekarang mati ya Allah, tidak bisa ya, semua terserah Allah. Nah oleh sebab itu, karena kita belum tentu kita tahu kapan matinya, maka kita harus menjalankan 4 hal. Yang pertama yaitu tingkatkan iman. Apa sih Bu Lucy? Kalau di pelajaran saya itu iman itu percaya. Ya memang iman itu percaya di hati, dibuktikan dengan lisan dan perbuatan. Itu ya, jadi kita ada Allah, enggak cuma gitu saja ya anak-anak ya, tapi dilisankan. Yaitu kalau di Islam yaitu dengan mengucap apa? Kalimat syahadat. Kemudian perbuatan yang baik dilaksanakan. Nah, itu iman. Yang kedua, kita tetap menanamkan ilmu. Ilmu itu luas. Namun yang pertama di sini Bu Lucy, ilmu dalam Islam yaitu rukun Islam. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kegiatan 5 ini semuanya memiliki ilmunya. Jadi kita nggak bisa kalau nggak belajar dulu. Ya, bahkan ada banyak agama yang lain masuk ke Islam, membaca syahadat juga harus benar ya. Kemudian cara sholat itu harus ada ilmunya, gak tiba-tiba sholat, gak wudhu tiba-tiba sholat, harusnya ada wudhunya. Cara berwudhu agar sholat kita diterima juga ada aturannya, tidak sekedar wudhu. Puasa juga aturannya ada, contohnya puasa Ramadan. Pada bulan Ramadan saja diawali dengan sholat malam itu apa? Bersahur. Kemudian kita puasa dan azan maghrib kita berbuka. Kemudian berzakat juga seperti itu, sudah ada aturannya. Berhaji pun juga demikian. Kalau belum mampu tidak usah bingung. Aduh, saya kepingin haji tapi belum ada rezeki, menabung dulu ya, tidak usah memaksa-maksa, berhutang-hutang, akhirnya menyusahkan diri sendiri ya. Semuanya itu menanamkan ilmu ya, semuanya ada ilmunya. Kemudian dari iman, tanamkan ilmu tadi, tetapkan istiqomah. Maksudnya dengan kita beriman, menanamkan ilmu tadi, harus istiqomah. Kalau berzikir jangan sekarang saya berzikir, besok lupa lagi. Karena sifat manusia itu terkadang lupa, terkadang imannya kayak pensil itu ya. Kadang pensilnya tebal, kadang pensilnya sudah tipis. Itu memang sifat manusia. Tapi kita berusaha agar tetap istiqomah baik dalam beriman maupun menanamkan ilmu dalam ajaran Islam. Ya. Kemudian senantiasa bertobat. Dengan apa bertobat? Ya selalu mengingat kepada Allah, ya berzikir, mengucap astagfirullah itu setiap kali ya. Karena sekarang anak-anak di zaman modern ini ada yang namanya barang yang bisa terkadang melupakan yang persiapan 4 tadi ya, yaitu yang namanya setan kotak itu HP, sampai lupa segalanya. Disuruh orang tua, sebentar Bu, bingung sama setan kotak tadi, yang namanya HP setan yang tipis itu tadi. Nah, fungsikan HP-mu itu untuk ibadah, bukan main-main terus sampai lupa sholat, lupa belajar, lupa disuruh orang tua. Nah, karena kita akan juga pulang menghadap Allah. Nah, agar kita tetap bisa mengingat mati. Oleh sebab itu, apalagi pada saat pandemi kemarin, banyak saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah sehingga banyak terjadi kematian. Nah, oleh sebab itu, agar kita mengingat mati, kalau ada yang mau meninggal sulit, maka kita wajib membimbing
dengan membaca syahadat, dengan mengucap dzikir, ya. Jadi dibimbing. Kemudian kalau ada orang yang sakit, kita mengunjungi. Kenapa kok kita harus mengunjungi? Memberi semangat juga, kita mengingat ternyata kita nggak dikasih sakit. Alhamdulillah ya, betapa sedihnya kalau kita sakit gigi saja sudah nggak enak ya anak-anak ya. Terus kalau ada yang meninggal, kita ikut mengiring jenazah gitu ya. Juga kita tetap berziarah kubur ya. Itu bisa mengingatkan mati sehingga kita memiliki arah hidup yang baik pula. Gitu ya anak-anak. Semoga ilmu yang sedikit Bu Lucy sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Lucy mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.